Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPA. Minggu kemarin kalian sudah ulangan listrik statik ya, ulangan harian listrik statik. Kita lanjut ke listrik dinamik. Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk mempelajarinya. Setelah berdoa, silakan kalian mulai pembelajaran ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon diperhatikan dengan seksama. Perhatikan, listrik dinamis adalah listrik yang mengalir, maka apabila rangkaian tersebut tertutup, maka lampu akan menyala dan listrik akan mengalir. Bagaimanakah ini syaratnya lampu menyala dan listrik mengalir? Kita akan lihat dulu ya KD pembelajarannya. Jadi kompetensi dasarnya menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya penghematan energi listrik. Nah, setelah itu kalian diharapkan menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran minggu ini setelah mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan tampilan screencast-o-matic, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membedakan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup dan akibat yang ditimbulkannya dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi arah arus listrik dalam suatu rangkaian dengan tepat. 3. Mendeskripsikan kuat arus listrik dalam suatu penghantar dengan rumus dan penerapannya. Yang keempat, mengidentifikasi alat pengukur kuat arus listrik serta cara membaca alat tersebut dalam suatu rangkaian. 5. Mengidentifikasi alat pengukur beda potensial listrik serta cara membaca alat tersebut dalam suatu rangkaian. Yang terakhir, kalian dapat mendefinisikan beda potensial listrik dengan penerapan rumus dalam sebuah peristiwa pemindahan muatan listrik. Perhatikan, di sini Ibu tampilkan peta konsep tentang listrik dinamik. Dibagi jadi 4 bagian besar. Yang pertama itu arus listrik, kedua hambatan jenis, ketiga hukum Ohm, dan keempat hukum Kirchhoff. Ya, semuanya ini ada sangkut pautnya ya. Kita akan pelajari dulu untuk pertemuan ini, yaitu tentang arus listrik. Cara menentukan arus listrik dan arus elektron. Ya, bagaimana di sini ada rangkaian terbuka, lampu tidak akan menyala. Kalau rangkaian terbuka, lampu tidak akan menyala. Bagaimana kalau kita tutup rangkaiannya? Oke, kita tutup rangkaiannya. Ini rangkaian jadi tertutup. Jadi ada aliran arus elektron. Kalau elektron itu mengalir dari negatif ke positif, kalau arah arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi ini arah arus elektron, yang biru arah arus listrik, yang merah. Oke. Nah, jadi arus listrik adalah
aliran muatan positif. Dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi ingat bahwa arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau arus listrik, arah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus listrik akan berlawanan arah dengan arah arus elektron. Oke, sampai situ mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar tentang menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Coba lihat, itu rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka di sini dibuka. Ternyata lampu tidak menyala. Ini terbuka ya, stop kontaknya. Lampu tidak akan menyala. Bagaimana kalau di rangkaian tertutup? Ternyata di sini ditutup stop kontaknya. Lampunya akan menyala, maka terjadilah, kenapa lampu menyala? Karena ada arus listrik. Berarti kalian dapat menentukan dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir. Ini rangkaian terbuka ya, terbuka karena stop kontaknya dibuka. Ini rangkaian tertutup, stop kontaknya ditutup. Berarti di sini kalian dapat menyimpulkan dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir. Udah didapat jawabannya? Oke, kita lanjut. Sekarang coba kita lihat aliran arus listriknya bagaimana. Ingat tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa benda A di sini ya contohnya, benda A mempunyai potensial yang tinggi, benda B mempunyai potensial yang rendah. Lihat, elektron bergerak dari yang rendah ke yang tinggi. Arus elektron dari potensial yang rendah ke yang tinggi. Arus listrik dari yang tinggi ke yang rendah. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik di B ke A, sampai muatan di B habis tidak? Ini masih ada ya. Di B masih ada, di A masih ada. Coba kita amati muatannya positif 1, 2, 3, 4. Di B 4. Di A positifnya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini muatannya sama. Ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Ya, karena jenis dan jumlahnya sama, berarti potensialnya juga betul sama ya. Jadi, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Tetapi kalau beda potensial di B dan di A sudah sama, maka arus listrik tersebut tidak bisa mengalir lagi. Ya, akan berhenti. Jadi, ada dua syarat. Di sini harus terhubung ya, terhubung oleh apa? Konduktor. Kalian tahu kan DSD konduktor, isolator, semikonduktor sudah kalian pelajari. Konduktor itu penghantar kan. Nah, jadi harus ada yang satu. Yang pertamanya apa? Betul, yang keduanya. Oke, tegangan di kedua sisi atau di kedua benda tersebut harus ada beda potensial. Yang pertama terhubung dengan konduktor, yang kedua betul harus ada beda potensial.
Ingat ya kedua syarat tersebut karena nanti ada tagihan di penghujung pembelajaran kita. Kita lanjut. Kuat arus listrik. Kita lihat stop kontaknya disambungkan, lampu menyala. Oke. Silahkan kalian hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P ya dalam 10 sekon. Di sini ada stopwatch. Ini otomatis kalau diklik stopwatchnya nyala ya. Kalau diklik stopwatchnya nyala, lalu kalian lihat hitung dalam 10 sekon ini atau 10 detik ini muatan positif yang melewati titik P berapa muatan. Kita lihat ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya. Udah 10 menit tadi dari angka 30 ke 40 berarti udah 10 menit. Tadi berapa? 8? 8 ya? Betul tidak tadi 8? Kita lihat di sini kita melihat bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Tadi dari data didapatkan dalam 10 sekon terdapat muatan yang melewati titik P itu 8 ya tadi ya 8. Kalau tidak salah hitung 8. Nanti kalian bisa menghitung kembali ya setelah pembelajaran ini dicek lagi berapa. Kalau misalkan 8 maka 8 elektron muatannya 8 yang melewati titik P lalu dalam waktu 10 sekon. Berarti dari definisi kuat arus ini, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. I, perkenalkan I adalah lambang dari kuat arus listrik, satuannya ampere. Kuat arus listrik I, satuannya ampere, adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Dari konsep fisika ini, kalian dapat menerjemahkan dalam bentuk matematiknya bahwa kuat arus listrik I sama dengan banyaknya muatan, lambangnya Q ya, muatan satuannya kolom, per detik atau tiap detik, berarti per T time detik ya satuannya. Jadi I sama dengan Q per T. Dari data tadi yang sudah kalian amati, muatan positif yang melalui titik P tadi 8. Berarti Q-nya 8 per T. Waktunya tadi berapa? Kita batasi oleh stopwatchnya tadi 10 sekon. Berarti per 10. Maka I kuat arus listriknya sama dengan 8 per 10. Jadi berapa hasilnya? 8 per 10. Oke ya, tinggal 0,8. 0,8 ampere, betul ya. Sayang, di sini dapat didapatkan bahwa 1 ampere bisa didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Jadi 1 ampere itu muatan yang lewatnya 1 kolom mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Kayak bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Insya Allah ya bisa dipahami. Kita lanjut. Nih contohnya ya. Di sini ada contoh soal sebuah akumulator. Apa sih akumulator tuh? Si aki
akumulator aki. Sebuah akumulator pada kutub-kutub